てるか？いや。お、警察？おい。はい、警備室。Kisah akan dimulai di sebuah fasilitas bahan bakar nuklir di daerah Omori di Jepang saat musim dingin. Dan kita akan berfokus kepada dua remaja yang berencana mencuri plutonium, sebuah unsur kimia radioaktif yang biasa sebagai salah satu bahan bakar utama reaktor nuklir. Diawali satu rekan yang sudah siap membuka gerbang dengan peledak sekaligus untuk membuat keributan di luar. Dan satunya lagi sudah lebih dahulu menyusup ke dalam menyamar sebagai pekerja. Dan dirasa sudah waktunya beraksi, dia meninggalkan sebuah pesan bertuliskan font dan lekas mengambil plutonium yang dicari yang kemudian mulai kabur dengan rekan yang sudah menunggu di luar. Dan ini dia Zankyu no Terror. Singkat cerita, setengah tahun kemudian saat musim panas, dua sosok remaja itu kini menetap di Tokyo. Dan sekaligus ini adalah hari pertama mereka masuk dan menyamar menjadi siswa sekolah SMA. Perkenalkan sosok dingin namun tegas dan penuh perhitungan, dia bernama Nine. Dan satunya lagi yang tampak lebih riang dan lebih mudah tersenyum, dia bernama 12. Bersamaan 12 yang kepanasan merasakan bau klorin, sebuah bau yang identik dengan kolam. Yang pasti ada sebuah kolam renang di dekat sini. Yang sementara itu di kolam yang tak jauh ada gadis SMA pendiam yang sedang dibully dengan para teman-temannya. Perkenalkan, dia bernama Lisa, di mana Lisa diminta rekannya untuk lekas terjun ke kolam langsung dengan seragam sekolahnya. Bersama 12 yang menegur mereka dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Tapi rasanya 12 tahu jika gadis itu sedang dirundung oleh teman-temannya. Untuk meresak suasana mereka, 12 yang juga kepanasan mengawali terjun ke kolam. Jelas membuat para gadis ini kebingungan dan terganggu dengan kehadiran 12. Yang di momen ini Lisa heran. Baru kali ini dia melihat senyuman sangat mentari dan satunya lagi mempunyai pandangan sedingin es. Sampainya di sekolah, Nine memperkenalkan dirinya sebagai Kokonoe Arata. Dan di kelas yang berbeda, 12 yang bajunya basah kuyup memperkenalkan dirinya sebagai Hisami Touji. Dan siapa sangka 12 sekelas dengan Lisa di sini. Sementara itu scene berpindah di ruangan arsip kepolisian. Pria bernama Mukasa memberitahu rekannya bernama Shibasaki ini dengan temuan video aneh di sosial media, di mana dalam video itu ada dua remaja dengan mengenakan topeng yang menamakan diri mereka sebagai Sphinx. Dalam video itu mereka mengabarkan pada warga jika Tokyo akan diliputi kegelapan mulai jam 3 sore esok dan bakal ada pertunjukan kembang api raksasa di kawasan Shinjuku, dan meminta semua orang berhati-hati saat akan keluar rumah. Pesan mereka dalam video itu. Namun mereka berdua tak terlalu memperdulikan kabar dari dua bocah itu yang dianggap hanyalah iseng saja. Kemudian scene berpindah di masa lalu pada saat Nine dan 12 masih kecil. Mereka mencoba kabur dari sebuah fasilitas misterius. Namun sayangnya mereka gagal menyelamatkan teman mereka dalam sebuah kebakaran besar. Yang ternyata itu adalah mimpi buruk tentang masa lalu Nine yang terus berulang di hidupnya. Keesokannya, sekolah mereka melakukan kunjungan lapangan ke kantor gedung pemerintahan metropolitan Tokyo. Namun entah apa tujuan dan motivasi mereka, di sini Nine dan 12 mempunyai rencana untuk meledakkan gedung pemerintahan ini, tepat saat bersamaan listrik yang padam. Yang tampak juga Lisa yang masih terus menyendiri karena memang dia tak mempunyai teman dan selalu dibully.
Dan benar listrik Tokyo yang padam total. Di sini Shibazaki yang diketahui mantan detektif kepolisian divisi 1 baru mengingat tentang video dua bocah kemarin yang mengatakan Tokyo akan diliputi kegelapan mulai jam 3 sore. Dirasa bukan kebetulan Shibazaki meminta rekannya Mukasa untuk memutar ulang video kemarin. Di tengah orang-orang yang pergi keluar gedung, Nen sendiri mulai memasang bom khusus dengan wujud boneka di berbagai titik gedung. Namun aksi Nen hampir dicurigai Lisa, dan di sini Nen memberikan salah satu boneka untuk Lisa. Yang tahu pasti Lisa adalah wanita yang kesepian selama ini karena lingkungan yang toksik, dan meminta Lisa untuk jangan lepaskan boneka itu sampai dia bilang boleh lepaskan sembari ia pergi. Dan bersama listrik yang kembali hidup, Nen mulai mengaktifkan bomnya yang meledak secara perlahan. Namun Nen di sini sedikit kesal dan terkejut mengetahui 12 memberikan boneka bom pada Lisa yang jelas akan membuat Lisa mati seketika di sana. Nen sendiri hasilnya tak mau ada korban jiwa dalam setiap aksinya karena dia tak mau mengulangi kejadian seperti di masa lalu. Yang kemudian mulai menghubungi Lisa dan memberi Lisa dua pilihan untuk mati di sana atau bersedia menjadi komplotan mereka berdua. Lisa yang sudah panik terpaksa ikut menjadi komplotan mereka, dan 12 mendengar itu lekas menjemput Lisa di gedung pemerintahan. Nen yang cerdas mendengar gema suara dari handphone mengetahui Lisa kini berada di tangga darurat dan meminta Lisa untuk turun sampai ke lantai 4, dan sampai di lantai yang dimaksud meminta Lisa untuk terus ikuti arahannya. Singkatnya, setelah kejadian barusan, Nen memperingati Lisa jika kini Lisa tak bisa mundur lagi dan pergi kemana-mana, dan kini Lisa resmi menjadi komplotan mereka, namun bukan rekan. Dan akibat insiden ledakan barusan, pihak kepolisian menyimpulkan jika ini bukanlah kecelakaan melainkan sebuah aksi terorisme. Dan pihak kepolisian sendiri masih terus mendalami kasusnya. Sementara itu, Lisa yang kembali pulang harus menghadapi ibunya yang mohon maaf agak seteres setelah beliau ditinggalkan suaminya pergi. Sang ibu di sini khawatir jika Lisa juga pergi meninggalkannya. Semenjak itu Lisa kebingungan menyikapi ibunya yang selalu bersikap berlebihan menekan dirinya dan gampang marah tak jelas. Belum lagi kini Lisa harus terlibat dengan dua orang kriminal. Sementara itu di markas pusat pemerintahan Tokyo mulai diadakan rapat perihal pengeboman yang barusan terjadi, yang dipimpin langsung Bapak Kurahasi dari kepolisian sebagai ketua tim investigasi divisi 1. Ini dan sesuai data dikabarkan tak ada korban jiwa dalam insiden itu, hanya 27 orang luka ringan saja. Dan Bapak Kinoshita dari divisi cybercrime memberitahu jika ditemukan video yang diunggah tersangka sebelum kejadian. Namun sayangnya dua orang yang menamai diri mereka sebagai Sphinx menggunakan perangkat anonim untuk mengunggah video itu, yang jelas mustahil untuk melacaknya. Ditambah listrik padam 2 jam saat kejadian hingga tak ada CCTV yang merekam pelakunya. Dan dugaan kuat padamnya listrik juga sudah direncanakan oleh mereka.
Yang kemudian dilanjutkan tim forensik yang memberikan opininya perihal bom yang digunakan. Menurutnya pilar pada bangunan pemerintahan didesain super kuat dan mustahil bisa dihancurkan dengan bom biasa. Namun tim penyidik yang memeriksa di TKP mendeteksi reaksi kimia yang seperti reaksi termit, di mana reaksi termit mampu melelehkan besi bahkan beton, yang kemungkinan mereka menggunakan teknik itu untuk melelehkan pilar gedung. Ditambah ketika reaksi itu mulai menyala, maka akan mengaktifkan alarm kebakaran dan air otomatis mulai keluar, yang kemudian memicunya ledakan freatik mengakibatkan runtuhnya gedung. Jelas metode semacam ini sangat jarang digunakan teroris pada umumnya, dan rasanya pelakunya pasti adalah orang yang sangat cerdas. Namun beliau juga ngikut memeriksa menemukan satu bom TNT yang digunakan pelaku, di mana dalam serpihan bom itu bertuliskan kata font yang masih belum diketahui apa maksud dari tulisan itu. VON. Keesokannya mereka yang baru saja merakit bom baru mulai bersuit untuk siapa yang beraksi kali ini untuk meletakkan bom kedua. Dan karena Nine yang kalah dalam suit, dia yang berangkat menyusup ke salah satu kantor kepolisian dengan menyamar sebagai pengantar mie pangsit. Di sini Nine berjalan normal menghiraukan sekitarnya agar tak dicurigai. Namun ya juga kali ini Nine sengaja tak memperdulikan CCTV-nya, yang kemudian dia meletakkan kotak berisi bom di dekat jendela di salah satu ruangan gedung. Tak lama kemudian Mukasa dan Shibazaki yang berada di ruangan arsip harus dikagetkan dengan kemunculan video baru dari Sphinx. Di sini Sphinx menanyakan kesan warga terhadap ledakan di gedung pemerintahan kemarin, dan sekaligus mereka mengabarkan jika ada bom kedua dalam waktu dekat ini yang mereka sudah pasang. Namun untuk menemukan bom itu berada di mana, Sphinx akan memberikan teka-teki untuk dipecahkan para penonton, terutama para kepolisian Tokyo. Teka-teki itu berbunyi, apa yang awalnya berjalan dengan 2 kaki, lalu 4 kaki, dan akhirnya 3 kaki. Berharap pihak kepolisian bisa memecahkan teka-teki ini dan bisa menemukan bomnya. Jelas video barusan membuat pihak kepolisian kesal dan bisa-bisanya mereka dipermainkan 2 anak kecil. Di sini Pak Kurasi sebagai ketua divisi menduga kata Sphinx yang mereka gunakan berasal dari nama monster mitos Yunani yang terkenal. Lebih tepatnya monster yang berhubungan dengan cerita legenda Raja Oedipus Yunani. Diriwayatkan dalam cerita itu sebelum Oedipus lahir, ayahnya yang seorang raja bernama Laios mendapatkan ramalan jika dirinya akan dibunuh oleh putranya sendiri. Oleh karena itu saat kelahiran putranya yang bernama Oedipus, dia dibuang di hutan setelah lahir. Dan di hutan itulah Oedipus bertahan hidup dan tumbuh besar. Hingga suatu ketika dia berhasil membunuh ayahnya seperti yang telah diramalkan. Namun faktanya Oedipus tak menyadari jika raja yang dia bunuh adalah ayahnya sendiri. Dan karena tidak ketahuan itu, Oedipus lanjut menikahi istri sang raja, tapi sebenarnya itu adalah ibu kandungnya sendiri. Dan setelah mengetahui kenyataan bahwa dirinya telah membunuh ayah dan menikahi ibu kandungnya sendiri, Oedipus tak bisa menahan rasa bersalahnya. Kemudian dia mencukil matanya sendiri dan berpergian untuk menebus dosa. Dan dalam perjalanan itu, Oedipus dihadang monster Sphinx, sosok monster yang akan mengajukan teka-teki pada semua orang yang ingin lewat di dekatnya, dan akan dimakan jika gagal menjawab. Namun kini mereka sedikit kebingungan teka-teki yang diberikan 2 bocah Sphinx itu, apa yang berjalan 2 kaki, lalu 4 kaki, dan akhirnya 3 kaki. Namun dugaan Pak Kurasi sementara mungkin pertanyaan itu berhubungan dengan perkembangan manusia, di mana bayi merangkak dengan 4 kaki dan dewasa 2 kaki, dan ketika manusia menginjak tua maka akan 3 kaki karena mereka menggunakan tongkat. Dan menurut Pak Kinoshita selaku divisi cyber, kemungkinan tepat yang paling cocok dengan deskripsi perkembangan manusia itu adalah tempat fasilitas penelitian DNA di daerah Minato. Dirasa ini hanya jawabannya, kemudian mereka lekas ke sana. Singkatnya diberitakan fasilitas DNA sudah dikepung pihak kepolisian karena dicurigai sebagai lokasi bom kedua yang dimaksud oleh pihak Sphinx. Yang di momen ini Shibazaki, mantan detektif anggota divisi 1, menghubungi Kurahasi, yang rasanya dia tahu perihal jawaban teka-teki Sphinx itu. Terkait pertanyaan apa yang awalnya berjalan dengan 2 kaki, lalu 4 kaki, dan akhirnya 3 kaki. Shibazaki membenarkan jika teka-teki Sphinx itu merujuk pada sebuah cerita Yunani Oedipus sang raja. Dan menurut Shibazaki, jawaban teka-teki Sphinx adalah Oedipus itu sendiri. Karena jika diteliti, awalnya Oedipus adalah manusia yang berjalan dengan 2 kaki. Namun setelah membunuh ayahnya dan berhubungan badan dengan ibu kandungnya sendiri, kelakuan Oedipus jatuh tingkat lebih mirip seperti binatang berkaki 4. Dan karena bersalah, ia mencukil matanya dan menjadi buta, mengharuskan Oedipus menggunakan tongkat untuk berjalan dan menjadi 3 kaki.
Ditambah mereka mengungkapkan jika teka-teki ini untuk para penonton, terutama pihak kepolisian, yang kemungkinan besar bomnya berada di tempat yang ada polisinya. Dan jika mengikuti angka yang mereka berikan 2, lalu 4, kemudian 3, maka tempat yang paling cocok dengan itu adalah alamat kantor polisi Roppongi. Roppongi Keisatshou. Dan benar dugaan Shibazaki, kantor kepolisian Roppongi meledak. Di momen ini jelas membuat Pak Kurohashi kesal, dan di sini Pak Kurohashi memberi informasi rahasia tingkat tinggi pada Shibazaki yang mungkin ada hubungannya dengan ancaman bom akhir-akhir ini, di mana 6 bulan yang lalu plutonium berhasil dicuri dari fasilitas bahan bakar nuklir di Aomori. 2 pelakunya berhasil kabur dan saat kejadian itu mereka meninggalkan pesan di lokasi bertuliskan kata phone, sama persis dengan tulisan yang ditemukan pada bom TNT yang kemarin meledak di gedung pemerintahan Tokyo. Yang kemungkinan besar 2 orang yang sama itu benar-benar serius ingin menentang negara ini. Oleh karena itu Kurohashi meminta Shibazaki untuk kembali pada tugasnya di kepolisian sebagai detektif anggota Divisi 1. Singkatnya, Shibazaki resmi kembali ke jabatannya sebagai anggota detektif Divisi 1 untuk membantu mencari sosok Sphinx. Membuat anggota bernama Hamura ini sedikit kesal karena pegawai arsip kepolisian kini menjadi atasannya. Di saat 9 dan 12 yang sibuk memasang bom ketiga, rapat penanganan teror bom kembali diadakan. Dan kini mereka mendapatkan rekaman CCTV pelaku bom plastik di kantor polisi Roppongi. Namun melihat pelaku yang mengabaikan CCTV ruangan, bisa dipastikan sosok itu memanglah menantang pihak kepolisian. Sementara itu di taman, Shibazaki berbincang dengan Kurohashi perihal Sphinx, yang rasanya 2 remaja itu adalah 2 orang yang sama yang mencuri plutonium dari fasilitas bahan bakar nuklir di Aomori 6 bulan yang lalu. Dan hebatnya, salah satu pelaku menyamar sebagai pegawai di sana hingga beberapa bulan dengan nama identitas Miyaji Mayuzu. Tapi Pak Kurohashi yakin itu hanyalah nama palsu. Ditambah tak ada data atau foto tentang dirinya, yang ada hanyalah sketsa gambar wajah sesuai dengan ciri-cirinya. Sosok itu lenyap seketika bersama rekannya sejak aksi pencurian itu. Yang kemudian di kantor kepolisian, Hamura dan rekannya menginterogasi petugas kelistrikan. Mengapa bisa terjadi pemadaman listrik yang bertepatan dengan ledakan di gedung pemerintahan sebelumnya? Perihal itu, petugas yang bernama Bapak Kawai ini mengaku dia hanya kelelahan karena sering lembur akhir-akhir ini. Jadi dia sedikit lalai hingga membuat mesin derek yang ia operasikan menabrak kabel utama saluran listrik. Yang tak lama kemudian datang Shibazaki yang ikut duduk dan dia sudah mencari info tentang Bapak Kawai, yang katanya hobi berjudi dan banyak hutang, dan juga sudah sering didatangi penagih hutang akhir-akhir ini di rumahnya. Dan oleh karena itu Anda menerima tawaran seseorang, karena setelah Shibazaki memeriksa laptop Bapak Kawai ternyata ada sebuah pesan dari seseorang. Jika Bapak Kawai bisa memotong saluran listrik utama dan membuat seolah-olah kecelakaan, maka Bapak Kawai akan menerima uang sejumlah 2 juta yen. Yang jelas hal ini membuat beliau panik karena memang dia benar diminta seseorang untuk membuat pemadaman listrik. Namun yang membuat Shibazaki heran mengapa Sphinx membiarkan jejak CCTV Roppongi dan meninggalkan pesan yang mudah dilacak, seakan mereka benar-benar menantang pihak kepolisian. Bersama rekan lainnya melapor jika Sphinx baru saja mengunggah video baru. Dalam video baru mereka, Sphinx memberikan teka-teki baru untuk lokasi bom selanjutnya. Teka-teki selanjutnya yaitu bangunan apakah yang ada di sebelah rumah dewa. Dan memperingati waktunya terbatas jam 10 esok pagi. Dan jika gagal ditemukan maka boom! Maka bom itu akan meledak. Pesan terakhirnya meminta warga terus seret kaki kalian untuk mencari hingga sampai kakimu bengkak. Shibazaki di sini melihat gerakan Sphinx nomor 2 yang bertepuk tangan, menduga mungkin maksudnya pasti adalah kuil di suatu tempat. Dan karena masih belum ada petunjuk lainnya, maka yang bisa dilakukan sekarang memeriksa seluruh kuil di Tokyo. Pada malamnya, Liseng sudah tak tahan dengan sikap ibunya dan semua orang di sekelilingnya. Dia memutuskan untuk pergi dari rumah.
Di sisi lain, Nine kembali mengingat masa-masa kecilnya di mana dia dan 12 dan anak-anak lainnya ditampung di sebuah fasilitas ilegal rahasia. Hingga akhirnya di suatu kesempatan mereka memutuskan untuk kabur dari sana. Dan kuping Nine selalu berdengung hebat dan kesakitan jika mengingat hal itu. また耳鳴り Dan keesokannya, Shibazaki izin pada ketua divisi 1 bahwa dia akan mencoba memprovokasi pihak Sphinx. Di dalam rekaman video langsung yang disaksikan Nine dan 12, Shibazaki mencoba menjawab teka-teki mereka. Bangunan apa yang ada di sebelah rumah dewa dan menyeret kaki hingga bengkak. Walau tahu teka-teki ini berhubungan dengan cerita Oedipus Yunani, tapi jika di mitos Jepang mirip dengan dewa Arahabaki. Diketahui dewa Arahabaki adalah sosok dewa misterius, sekaligus dewa pertempuran dan dewa pembuatan besi yang kadang juga disebut dengan dewa kaki. Pada suatu hari, Arahabaki berkelana ke berbagai tempat setelah kehilangan tempat tinggalnya, sampai dia akhirnya kelelahan dan terus berjalan hingga menyeret kakinya. Dan kuil Arahabaki yang paling terkenal adalah di Tagajo di kawasan Miyagi. Tapi jika yang dimaksud kuil yang ada di Tokyo mungkin adalah kuil Shirahige di Katsushika. Dan kini anggotanya sudah memeriksa bangunan yang bersebelahan dengan kuil rumah dewa dan sedang menjinakkan bomnya. Di sini Shibazaki yakin betul jika dugaannya pasti benar. これが謎かけの答えだ。ただいま爆弾解除完了しました。よし、ご苦労。やるじゃん。ただいま無事に爆弾が回収された模様です。 Dan di sini Shibazaki memperingati pihak Sphinx, jangan terlalu keenakan bermain dengan bom. Walau tahu Sphinx mempunyai kartu as atau plutonium itu, memperingati plutonium itu bukanlah sebuah mainan untuk anak kecil. Dan jika sampai benda itu digunakan, Shibazaki tak akan pernah memaafkan kalian, ungkapnya kesal. お前らを絶対に許せん。まったく。 Di sini Hamura yang kagum menanyakan langsung pada Pak Kurahashi seperti apakah sosok Shibazaki itu, karena rumornya dia adalah orang andalan divisi 1 di kepolisian di masanya. Pak Kurahashi bercerita pada musim panas 15 tahun yang lalu sekretaris parlemen dari partai pemenang yang bernama Profesor Mamiya tewas saat jatuh dari kamar hotel. Para atasan memutuskan bahwa itu adalah murni kecelakaan atau bunuh diri. Namun Shibazaki yang seorang detektif tak bisa menerima dugaan itu mentah-mentah. Shibazaki yakin dan bersikeras kemungkinan Profesor Mamiya yang tewas itu terlibat dalam sebuah konspirasi. Hingga akhirnya Shibazaki menyelidiki sendiri pimpinan partai dari Profesor Mamiya itu. Dan didapati ternyata pimpinan partai itu adalah anggota Departemen Kepolisian Jepang. Sebab itu juga Shibazaki dipindah tugaskan di bagian arsip oleh petinggi kepolisian karena dianggap membahayakan mereka. Dan saat itu Shibazaki tak bisa melawan dan hanya bisa pasrah menerima keputusan atasan karena dia punya kehidupan lain alias takut keluarganya terlibat. Tapi di sisi lain Shibazaki masih belum menyerah membongkar konspirasi di pemerintahan ini. Setelah berhasil menjinakkan bom ketiga ini, rapat kembali diadakan dan kesimpulan para ahli mengenai bom di dekat kuil Shirahage, bom yang digunakan para pelaku adalah bom jenis Anfu. Dan ilmuwan juga menemukan komponen detonator elektrik pada bomnya yang diduga komponen ini dibeli dari perusahaan pabrik Meisu di Showa. Dan pelaku menggunakan surat formulir palsu seakan dari pemerintahan Tokyo untuk bisa membeli komponen itu, kemudian menggunakan kartu kredit dari situs ilegal, dan melakukan pembelian menggunakan uang virtual yang mustahil dilacak lokasi mereka. Dan untuk sekian kali ini mereka harus dibuat kesal karena masih belum menemukan petunjuk tentang siapa mereka sebenarnya. 要するに現状犯人につながる手がかりは Kembali pada Shibazaki yang kini menuju ke arah Aomori. Di sana Shibazaki mencoba bertanya ke salah satu pekerja di fasilitas bahan bakar nuklir di Aomori dan menanyakan sosok sketsa yang ia bawa. Bapak ini membenarkan dia pernah bekerja di sini, namun sosok itu tak pernah membaur dengan yang lainnya dan hanya menyendiri dengan earphone di telinganya yang katanya dia suka mendengarkan lagu dari negeri yang dingin. 寒い国。 Sementara itu Nine mencoba meretas database Departemen Kepolisian, bahkan data-data penyelidikan kepolisian, dan juga menemukan data pribadi tentang Shibazaki. 番組の途中ですが
緊急速報をお伝えします。 X1 号です。カレー大好き、お蕎麦も好き。Dan pada malamnya warga harus diributkan dengan video baru yang diunggah pihak Sphinx terkait teka-teki bom selanjutnya yang berbunyi, di tempat raja yang memecahkan teka-teki itu menerima ramalan yang menakutkan dan nama siapa yang akan Anda ukir di pintu masuknya, meminta mereka gunakan huruf. Dan jika tak bisa menjawab maka akan ada bom yang meledak, meminta semuanya bermain tanpa ada kecurangan. Shibazaki yang melihat video itu lekas ke kantor dan mencoba memecahkan teka-teki Sphinx. Menurut Shibazaki, teka-teki mereka masih terkait dengan Raja Oedipus cerita Yunani. Menurut cerita legendanya, tujuan akhir sang Raja Oedipus setelah berbuat dosa besar adalah akhirat. Dan Oedipus yang tak bisa melihat dituntun dua putrinya untuk menuruni tangga perunggu menuju ke akhirat. Yang menurut Shibazaki, kemungkinan maksud Sphinx menuruni tangga adalah menyekrol kolom komentar video mereka. Dan benar siapa sangka mereka menemukan sebuah pintu akhirat yang dimaksud alias link website buatan mereka dengan ditampilkan waktu hitungan mundur. Bom akan meledak sekitar 3 jam 49 menit lagi. Dan meminta pihak kepolisian untuk memecahkan passwordnya agar bom tak meledak. Yang di sisi lain, para anggota kepolisian mulai memeriksa seluruh CCTV kota dan menemukan sosok orang yang baru saja membeli bahan peledak di pabrik Mesiu di Showa. Yang kemudian orang itu terlihat dari kamera pengawas memasuki suatu apartemen dan masuk ke lantai 6. Melihat petunjuk ini, Pak Kurahashi meminta anggotanya lekas kirim tim investigasi khusus dan tim penjinak bom untuk memeriksa apartemen itu. Yang kemudian Hamura di sini mengabari Shibazaki perihal persembunyian Sphinx yang sudah ditemukan dan meminta Shibazaki untuk bersama-sama lekas ke persembunyian mereka. Namun Shibazaki meminta Hamura dan lainnya saja yang ke sana karena dia harus memecahkan teka-teki bomnya. Karena Sphinx meminta kita pihak kepolisian untuk menghentikan bomnya dan jika ada kecurangan pasti mereka tak segan akan meledakkannya, ungkap Shibazaki yakin. Jelas narasi barusan membuat Hamura kesal karena Shibazaki lebih mementingkan permainan anak-anak itu. Yang di sisi lain, 12 bertemu dengan Lisa dan tahu Lisa pasti kabur dari rumah dan meminta Lisa lekas pulang saja ke rumah karena akan sangat berbahaya di luar. Sayangnya Lisa menegaskan tak akan pulang ke rumah karena dia sudah tak ada lagi tempat untuk pulang karena dia sudah sendirian di dunia ini, ungkapnya. Lisa hanya ingin pergi ke suatu tempat di luar sana yang dia inginkan. Yang kemudian Lisa lekas pergi, namun bersama Lisa yang bertemu dengan polisi patroli, sudah ada 12 yang menyusul dengan motornya. Yang di sisi lain, apartemen yang diduga persembunyian Sphinx sudah dikepung dengan pihak kepolisian bersenjatakan lengkap. Sementara itu Shibazaki masih terus gagal memecahkan password untuk menghentikan bomnya. Hingga 5 menit terakhir Shibazaki menenangkan diri dengan menghisap sebatang rokok. Dan di saat itu juga Shibazaki melihat catatan perihal teka-teki bom kali ini dan melihat pesan dari Sphinx untuk kenali diri sendiri. Yang kemudian Shibazaki mencoba menulis namanya sendiri untuk mengisi passwordnya. Dan benar passwordnya berhasil terbuka, namun anehnya bomnya tak bisa dihentikan. Itu semua karena orang-orang kepolisian melakukan kecurangan sembari menampakkan CCTV apartemen yang kini sedang dikepung pihak pasukan khusus. Ya, nyatanya bom keempat bukanlah ledakan bom asli, melainkan adalah ledakan kebocoran data-data penyelidikan kepolisian tentang teror bom yang sudah berhasil diretas Sphinx yang kemudian disebarluaskan di sosial media. Yang jelas membuat Bapak Kinoshita sebagai divisi cybercrime kepolisian ini sangat kesal karena dia sempat lengah oleh anak kecil. Terlebih apartemen yang dikepung ternyata bukanlah markas Sphinx, melainkan adalah alamat palsu. Yang sementara itu 12 bisa sedikit menghibur Lisa yang sedang merasa bersedih.
Dan singkatnya, 12 terpaksa membawa Lisa yang tak mempunyai tempat tinggal untuk menginap di apartemen mereka. Namun jelas Nine menolak keras karena akan mengganggu tujuan mereka ke depan. Bersama juga Lisa yang kelelahan dan harus pingsan. Keesokannya Lisa sudah terbangun sendirian di tempat mereka dan harus dibuat heran dengan benda-benda rakitan di sana. Hingga Lisa tak sengaja mengaktifkan beberapa ponsel di meja. Bersamaan 12 dan Nine yang muncul, 12 meminta Lisa untuk berhati-hati karena ada bom plastik di dalam alat pemadam kebakaran ini. Dan ponsel ini menjadi detonatornya. Beruntungnya sekringnya belum disambungkan dan seandainya jika sudah tersambung pasti tadi akan meledak. Di saat Lisa sedang mandi, Nine masih belum mau menerima Lisa di tempat ini karena akan membahayakan mereka. Sekaligus tak ada gunanya di sini dan meminta 12 untuk lekas usir Lisa setelah Lisa demamnya turun. Dan percakapan itu pun didengar oleh Lisa. Di sisi lain, rapat kepolisian kembali dadakan setelah sebelumnya Sphinx berhasil meretas database kepolisian dan membeberkannya ke ruang publik. Jelas kita lengah, oleh karena itu Pak Kurahasi meminta anggota divisi meningkatkan keamanan di bidang cybercrime dan pengawasan lebih giat lagi untuk lekas bisa menangkap Sphinx. Kembali pada Nine dan 12 yang kini akan memasang bom plastik di dalam gerbong kereta dengan menyamar sebagai petugas. Dan setelah usai dalam aksinya, mereka harus dibuat panik ketika kamar mereka dipenuhi oleh asap yang ternyata Lisa yang berusaha memasak agar tampak lebih berguna dan bisa diandalkan untuk mereka. Namun sayangnya masakannya ya bisa dibilang kurang enak. Yang kemudian publik kembali dihebohkan dengan muncul video baru dari Sphinx untuk memberitahu bom selanjutnya, tapi dengan harus memecahkan teka-teki tentunya. Di manakah Phase 5889 sang malaikat yang menanam anggur dihukum dan batas waktunya sampai jam 8 malam ini. Dan jika gagal maka akan ada ledakan hebat kali ini, ancam mereka. Di sini Shibazaki yang mendengar Phase 5889 sudah tahu pasti itu adalah nomor arsip dokumen kepolisian. Tak heran Sphinx tahu nomor dokumen kepolisian karena mereka sebelumnya berhasil meretas database. Mukasa di sini menemukan arsipnya yang ternyata Phase 5889 adalah tentang kasus penjatuhan hukuman kepada kepala sekolah wilayah Tochigi karena kekerasan pada siswa. Di mana ada 4 siswa yang terlambat latihan pagi dan harus terkena dehidrasi karena dipaksa berlari mengitari sekolah saat cuaca panas 35 Celcius. Namun mereka masih bingung apa hubungannya cerita ini dengan petunjuk bom kali ini. Yang singkatnya, Shibazaki mulai mengkaitkan kasus kekerasan ini dengan cerita legenda lagi, di mana pernah diceritakan ada seorang malaikat yang menanam anggur di Taman Firdaus dan membuat Tuhan murka. Malaikat itu bernama Samael, yang kemudian dia dihukum menjadi ular merah dan dipaksa untuk terus berlari. Dan hukuman ini hampir mirip dengan kasus kekerasan pada 4 siswa itu. Dan Shibazaki menanyakan kira-kira benda apa yang berbentuk seperti ular merah dan berlari. Dan dugaan kuat kemungkinan besar bom kali ini berada di kereta merah di tengah kota jalur Suto ke Shinjuku. Bersamaan Hamura yang lekas melapor kepada yang lainnya, di sini Shibazaki merasa teka-teki dari Sphinx kali ini dibuat sangat mudah untuk dipecahkan kepolisian dan menanyakan apa tujuan mereka. Di sini nyatanya benar Nine membuat teka-teki bom yang mudah agar detektif unggulan divisi 1 Shibazaki mudah memecahkan setiap kasusnya. Dengan begitu detektif Shibazaki pasti akan mencari tahu apa hubungan setiap lokasi target peledakan dengan tujuan mereka sebenarnya. Dan benar kini Shibazaki mulai mencari tahu apa sebenarnya tujuan Sphinx dengan mengaitkan orang-orang penting terkait lokasi ledakannya. Diawali lokasi pengeboman pertama kantor pemerintahan Tokyo yang dipimpin Gubernur Tokyo Aohara. Selanjutnya pimpinan kantor polisi Roppongi, lokasi pengeboman kedua. Kemudian mantan ketua kabinet sekretaris yang kini pemilik bangunan di sebelah kuil Shirahige yang bomnya berhasil dijinakan. Lalu kasus bom kali ini ketua organisasi kota yang mengelola kereta jalur Suto dan Shinjuku.
Diketahui keempat orang ini mengikuti seminar di sebuah organisasi yang sama yang dinamakan Akademi Kebangkitan Perdamaian, sebuah organisasi yang mencari keuntungan sekaligus memperlancar interaksi pemerintah dan masyarakat, dan masih banyak lagi nama-nama besar di belakangnya dari kolong merat pembisnis hingga politikus terkenal. Dan menurut Shibazaki, kemungkinan besar anggota organisasi inilah yang menjadi target utama serang teroris Sphinx. Namun hingga sore harinya, Nine di sini kebingungan karena belum adanya pemberitaan bom yang ditemukan di kereta. Khawatir bom mereka akan membunuh massal para penumpang. Dan situasi harus diperburuk lagi ketika jaringan sinyal kartu di setiap ponsel menghilang, yang padahal Nine menggunakan ponselnya untuk menonaktifkan bomnya. Tak hanya mereka berdua, tapi seluruh warga kehilangan sinyal mereka. Dan Nine yakin pasti ada seseorang yang dengan sengaja membuat gangguan sinyal ini. Sementara itu, Shibazaki menanyakan Pak Kurahashi mengapa tak memerintahkan pasukan untuk menjinakkan bomnya. Pak Kurahashi memberitahu jika atasan sudah mengirim pasukan khusus Amerika untuk menangani bomnya, dan pihak kepolisian hanya perlu menunggu perintah selanjutnya saja. Dan Pak Kurahashi meminta Shibazaki untuk tidak bertindak yang seenaknya. Jika tidak, Shibazaki akan kembali turun jabatan. Di sisi lain, sesuai arahan dari 912 sedang berangkat ke stasiun untuk menghentikan bom di gerbong kereta sebelum jam 8, dan kini tersisa 50 menit lagi. Dan 9 masih heran mengapa pihak kepolisian tak lekas menemukan bomnya, ditambah semua jaringan kartu SIM mengalami gangguan sinyal. Dan yakin pasti ini bukanlah hal yang kebetulan, pasti ada pihak ketiga selain polisi yang sengaja bermain dengan mereka. Dan tak sampai di situ, Nine harus dibuat terkejut ketika gerbong titik merah lokasi bomnya mulai digandakan oleh seseorang, membuat mereka tak tahu mana gerbong yang terdapat bomnya. Sudah pasti pihak ketiga asing ini berhasil menyusup ke sistem stasiun. Dan selagi Nine berusaha mencari gerbong yang asli, Nine meminta 12 masuk saja ke gerbong terdekat karena waktu tinggal 30 menit lagi. Namun sayang, Nine harus dibuat terkejut ketika pihak ketiga itu berhasil meretas komputernya sendiri bersama Nine kupingnya yang kembali harus berdengung karena mengingat masa lalunya, kembali teringat gadis teman masa kecilnya. Nine curiga jangan-jangan gadis itu yang telah meretas jaringan sinyal dan komputernya dan mulai mengganti satu lagi laptopnya. Bersama Lisa yang sudah terbangun dari demamnya, Nine sudah berhasil menemukan gerbong kereta yang asli. Dirasa jaraknya lebih dekat dengan stasiun di dekat apartemennya, Nine lekas berangkat untuk mematikan bomnya. Beruntungnya waktunya tepat, bersamaan kereta yang sudah berhenti, Nine melempar gas asap dan membuat keributan dengan memberitahu jika ada bom, meminta penumpang lekas keluar. Ya, jelas mengetahui bom yang sudah meledak membuat Shibazaki kesal pada Pak Kurahashi. Pasukan khusus Amerika yang dikirimkan sama sekali tak mematikan bomnya. Bersama Shibazaki yang melihat 2 FBI anti-teror Amerika yang ada di sana. Yang sementara itu beruntungnya Nine masih hidup selama dalam ledakan besar itu bersama Nine dan 12 yang mendapatkan pesan, "Aku menemukanmu." Tapi rasanya 12 dan 9 sudah bisa menebak siapa pelakunya. Pasti adalah 5. Perkenalkan, dia adalah 5 anggota FBI Amerika yang ikut menangani teror di Tokyo, sekaligus teman masa kecil mereka. 9 Yang diketahui 5 ditemani rekan laki-lakinya yang juga FBI bernama Clarence, dan 5 sangat-sangat menikmati bermain dengan Sphinx dan yakin hanya dirinya yang bisa menangkap mereka, terutama 9. Yang kemudian rapat kembali diadakan perihal ledakan bom stasiun bawah tanah yang barusan terjadi. Menurut data tak ada korban jiwa kali ini, namun total sudah 72 korban luka-luka sejak kasus insiden awal. Dan tim investigasi masih mendalami rekaman kamera pengawas stasiun bawah tanah dan masih mencari tahu perihal gangguan jaringan kemarin. 最後に一つ
報告がある。 Dan di sini Pak Kurahasi menyampaikan pada seluruh anggota jika ada tawaran dari pemerintah Amerika, lebih tepatnya bantuan dari Divisi Anti Teror FBI Amerika untuk ikut menangani kasus terorisme di Tokyo ini. Yang jelas tawaran ini tak mungkin untuk ditolak karena mendapat persetujuan dari atasan kepolisian dan rapat selesai. Kembali pada 9 dan 12 yang benar-benar sedikit panik dengan kehadiran Five menghalangi aksi mereka. Yang diketahui Five adalah teman masa kecil mereka saat di fasilitas misterius itu, yang juga dahulu sempat mereka tinggalkan saat kabur dari fasilitas itu. Dan 9 bertanya-tanya kemunculan Five ingin balas dendam atau hanya ingin bermain-main saja dengan mereka. Tapi jelas Five adalah lawan yang akan sangat sulit. 協力ってのは建前で Sementara itu, Shibazaki sangat kesal pekerjaan mereka dalam kasus ini malah diambil alih FBI Amerika, dan Shibazaki tahu pasti mereka ada maksud dan tujuannya. Pak Kurahasi sendiri tak bisa berbuat apa-apa karena waktu itu pihak FBI Amerika mendapat persetujuan dari atasan pemerintahan untuk menangani kasus Sphinx. Jika ditanya mengapa pihak FBI Amerika ikut menangani masalah internal Jepang, Clarence menjawab karena setengah tahun yang lalu fasilitas bahan bakar nuklir di Aomori diserang oleh 2 orang tak dikenal. Dan pihak Amerika sendiri sangat tertarik dengan apa yang mereka curi dari sana, dan menduga pelaku teror bom Tokyo adalah orang yang sama dengan pelaku pencurian di Aomori. Dan di sini Five sedikit menertawakan kinerja Kurahasi karena bisa-bisanya kepolisian lengah hingga Sphinx berhasil membocorkan data kepolisian ke publik. Dan rasanya kepolisian Jepang tak akan mampu menangkap mereka. Oleh karena itu mereka datang ke sini, ungkapnya. Yang keesokannya tiba-tiba publik diberitakan kembali dengan teka-teki dari Sphinx bukan menggunakan video, melainkan mengirim pesan ke semua ponsel warga. Yang teka-teki itu bertuliskan Julius Caesar pergi ke Arab. Tapi bisa dipastikan ini bukanlah pesan Sphinx asli, melainkan ulah Five untuk memancing Sphinx keluar dari persembunyiannya. Nine dan Shibazaki sendiri masih berusaha memecahkan apa yang dimaksud dengan teka-teki Julius Caesar pergi ke Arab. Setelah lama memecahkan kode ini, yang ternyata teka-teki itu adalah sebuah sandi yang menunjukkan koordinat yang mengarah ke Bandara Haneda Terminal Internasional, yang kebetulan sekali bandara itu adalah target 9 selanjutnya. Bersama juga pesan kedua dari Five yang bertuliskan phone, semoga berhasil, ke semua ponsel warga, membuat kata phone seolah-olah ini adalah pesan asli dari Sphinx. Sementara itu di Bandara Haneda, Clarence menemukan petinggi bandara dan mengungkapkan jika mereka mendapatkan izin untuk menangani teror bom Sphinx di bandara ini, dan meminta petinggi bandara untuk menghubungkan segala komunikasi dari pihak polisi atau pihak Sphinx pada mereka. わかりました。全員に手配しておきます。 Kembali pada 9 dan 12 yang sudah tahu bom di bandara hanyalah jebakan dari Five untuk menangkap mereka. Tapi walau begitu 9 yakin walau hanya jebakan bomnya bukanlah main-main dan pasti Five akan meledakannya betulan. Maka publik akan menyalahkan mereka sebagai pembunuh massal yang tak berperasaan. Dan karena membunuh warga sipil bukanlah tujuan mereka sesungguhnya, maka mereka tak mungkin bisa mengabaikan bom itu dan akan mencoba menghentikannya. Terlebih sekarang adalah musim panas, banyak warga yang pergi berlibur, dan jika dibiarkan akan ada ratusan warga sipil yang akan menjadi korban. Hal itu pun dirasakan oleh Shibazaki dan yakin teror di bandara dan pesan teka-teki ini bukanlah ulah dari Sphinx karena metodenya sangatlah sederhana. Pasti ada pihak ketiga yang ikut campur, yang kemudian datang pimpinan yang memberitahu kabar dari atasan jika hanya tim penjinak bom saja yang akan datang ke bandara dan anggota divisi lainnya tak usah untuk ikut campur dan berdiam diri saja di sini. Jelas membuat Hamura dan beberapa lainnya sangat kesal. ください部長。これは俺たちへの挑戦状なんですよ。行かせてください。警視総監命令だ。柴崎さん、どこ行くんですか。飯だよ。どこ行くんです。 Di saat Shibazaki keluar yang katanya ingin makan siang, di sini Hamura tahu Shibazaki pasti tak bisa menahan diri untuk kasus di bandara ini. Oleh karena itu Hamura akan ikut membantu. Disusul rekan divisi lainnya juga yang tak mau Shibazaki bekerja sendirian saja. 食事のお供させてもらいますよ。
Sesampainya di bandara, Nine dan 12 bisa masuk dengan mudah menyamar sebagai karyawan, bahkan lolos memalsukan kartu absen karyawan. Namun kehadiran mereka sudah disadari Five ketika ada absen karyawan asing di bandara ini. Tak hanya mengawasi dari CCTV, tapi pihak kepolisian yang tersebar juga mencari Nine dengan bermodalkan sketsa. Dan benar ketika Nine dan 12 yang sudah menampakkan diri terang-terangan, Five mulai mengubah tampilan monitor jadwal penerbangan menjadi denah bandara yang diubah layaknya catur. Seakan Five mengajak Sphinx bermain dengan menggunakan bandara ini sebagai papan caturnya. Sama seperti permainan saat masa kecil mereka dahulu di fasilitas. Dan jika Sphinx berhasil menang, maka letak bidak yang terakhir akan menunjukkan lokasi bomnya. Dan Five memulai permainan dengan langkah pertamanya, yaitu D4. Nine yang berpikir melangkah membalas dengan mengambil langkah F6 yang mereka lekas menuju ruangan F6. ナイト F6 だ。頼む。始まるよ。ナイ。Yang ketika Nine sampai di lokasi, kini langkah Five adalah C4. Yang sementara itu Shibazaki dan lainnya penasaran dan heran dengan seluruh monitor bandara yang tak biasa, lebih seperti kode untuk seseorang. Yang kemudian mendatangi ruang operator, namun sampai di sana pegawainya yang mengganti gambar itu tak tahu maksud dan tujuan gambar-gambar di layar itu. Dia hanya diperintahkan pihak yang mengaku dari kepolisian saja. Di saat Nine sibuk bermain dengan Five, 12 memisahkan diri karena dia harus melakukan rencana lain, sembari berhati-hati dengan CCTV-nya. Hot. 早々にお出迎えだ。キャズリング。発見しました。すぐ確保して。了解。チェスの駒の位置を示すものです。チェスだって。犯人と誰かが勝負をしてるってことか。 Dan kini Sphinx ketiga akan ikut membantu, yaitu Lisa, karena Five sama sekali tak mengenal siapa Lisa. Dan kini 12 meminta Lisa untuk lekas melakukan aksinya sesuai rencana, yaitu membuat keributan dengan flare asap di toilet. Dan kini singkatnya 12 berhasil masuk ke ruangan kendali untuk menyadap beberapa perkabelan CCTV untuk mempererror rekaman CCTV-nya. Yang sementara itu Five sendiri tak menyadari 12 berada di mana karena sempat perhatiannya dialihkan Lisa dengan kepulan asap di salah satu ruangan. Namun Five sangat cepat mengetahui pelakunya ketika salah satu monitor yang menampakkan gadis yang sangat mencurigakan yang terburu-buru kabur dan sangat tampak panik. Kembali pada Shibazaki yang mendapatkan laporan rekan lainnya yang barusan menanyakan penjaga jika ada sebuah truk kepolisian yang mencurigakan masuk dalam bandara. Mendengar laporan itu, Shibazaki lekas mencarinya karena hanya ini satu-satunya petunjuk mereka. Dan benar, kini di tengah Five yang sibuk bermain catur dengan Nine, Five baru menyadari jika CCTV seperti mengalami error, seakan telat 5 menit, dan jamnya pun juga tak sesuai. Bersamaan tampak Nine yang kini mulai mendekat ke mobil truknya, Five lekas keluar, namun sudah ada Nine yang menodongnya. Walau begitu, Five tak merasa takut karena dirinya sudah tahu ada seorang gadis di kelompok Nine yang sebelumnya membuat keributan dengan asap untuk mengalihkan perhatiannya. Dan benar, sekarang Lisa yang sudah dimaksud sudah ditodong Clarence dan meminta Lisa untuk ikut dengannya. Bersamaan petugas kepolisian yang tiba-tiba menyerang Nine dan Nine lekas kabur. Dan ketika Nine dan 12 yang sudah berkumpul, tiba-tiba masuk panggilan dari Lisa yang kini dikurung dalam sebuah pesawat dan mengaku ada bom di dalamnya. Ditambah pesawat itu dikendalikan dari jarak jauh yang direncanakan akan menabrak gedung. 12 di sini menduga Five mengendalikan pesawat itu lewat menara kontrol. Tapi rasanya menara itu pasti dijaga oleh tim khusus bersenjata lengkap. Mustahil bagi mereka untuk menghentikan kendali pesawat itu.
Jika begitu, hanya ada satu cara menurut Nine untuk menyelamatkan Lisa, yaitu terpaksa meminta bantuan detektif kepolisian Shibazaki. Di sini Nine memperkenalkan diri jika dia adalah Sphinx 1, dan Nine hanya memberitahu jika bom bandara ini bukanlah perbuatan mereka. Dan Shibazaki pasti tahulah siapa pelakunya. Dan kini situasinya akan ada pesawat yang berisi bom yang akan menabrak gedung, dan hanya ada satu cara untuk menghentikannya, yaitu masuk ke ruang kontrol dan ambil alih pilot otomatisnya. Namun karena di sana dijaga pasukan khusus, mereka pihak Sphinx tak bisa masuk. Oleh karena itu Nine meminta bantuan Shibazaki untuk menghentikannya. Karena jika bom itu sampai benar-benar meledak, maka mereka berdua pasti akan sama-sama terkena masalah, bujuk Nine. Walau yang meminta adalah teroris, Shibazaki tak ada pilihan lagi dan bersedia untuk masuk ke ruang kontrol, yang kini waktu tersisa 5 menit lagi. Lisa, 聞こえる？緊急の要件があるんだ。うちの話も聞け。絶対やれるから。おい待て。Yang kini Nine dan 12 menyusul Lisa dengan mengejar menggunakan mobil bandara dan meminta Lisa lekas melompat dari pintu daruratnya. Bersama juga Shibazaki yang berhasil masuk dan meminta mereka mengubah jalur pesawat agar tak menabrak gedung. Bersama juga waktu yang sudah habis. 時間がない。急げ。 逃がさないわ。 Singkat cerita, pimpinan kepolisian sangat kesal pada Shibazaki dan tim yang ikut campur dalam penyelidikan FBI Amerika di Bandara Haneda. Dan karena ulah mereka, maka pimpinan akan mensekors mereka semua selama 3 bulan. Dan jika masih ikut andil dalam kasus teror ini, maka dia tak segan akan memecat secara tidak hormat. Dan khusus detektif Shibazaki, dia akan disekors dengan waktu yang tak ditentukan. Namun seakan tak peduli, Shibazaki memberitahu fakta yang dia ketahui jika dirinya sempat melihat Sphinx di bandara. Sedangkan pelaku pengeboman pesawat bukanlah mereka, tapi ada kelompok lain yang ingin menyalahkan semuanya pada Sphinx, sembari pergi meninggalkan rencananya. Sementara itu Lisa baru terbangun setelah insiden ledakan di bandara kemarin dan melihat pesan dari Nine untuk Lisa jangan keluar kemanapun. Kembali pada Shibazaki yang menemui putrinya di apartemennya, yang kebetulan putrinya ini kuliah di Fakultas Teknik Sains, yang kemungkinan putrinya tahu dan paham soal pelajaran tenaga nuklir atau sejenisnya. Dan menanyakan mungkinkah orang biasa mampu membuat plutonium menjadi bom. Menurut putrinya hal itu sangat rumit bagi pemula, tapi secara teori bisa saja dibuat jika dilakukan dengan memecahkan masalahnya mengenai radiasi yang akan timbul dari bom yang akan dibuat. Kembali pada Lisa yang menyibukkan dirinya dengan memasak dan bersama juga terdengar bel yang ternyata adalah mas-mas paket yang mengantar paket atas namanya untuk Lisa. Duar! で、アジトはもう引き払うの？あいつは顔を見られた。本部？ Dan benar ini adalah ulah Five yang berhasil mengetahui lokasi persembunyian mereka, tapi tindakan mengebom lokasi mereka barusan adalah aksi yang berlebihan menurut Clarency, karena bisa membahayakan target mereka.
Five meyakinkan Clarency jika mereka berdua pasti akan baik-baik saja. Clarency sendiri hanya meminta Five jangan terlalu sembrono mengambil tindakan, karena dirinya juga tak bisa menahan terus-menerus pihak kepolisian Jepang. Bersama juga Five yang kini kupingnya berdengung kesakitan karena dia mengingat masa lalunya. Yang sementara itu Nine yang lainnya harus berpindah persembunyian karena tempat sebelumnya sudah hancur. Kembali pada Shibazaki, walau sudah disekors, dia masih mencari tahu data-data terkait kasus teror ini. Menurutnya para pimpinan petinggi setiap gedung lokasi pengeboman mereka adalah anggota seminar sebuah kelompok bernama Akademi Kebangkitan Perdamaian. Kelompok ini diketahui pernah melakukan proyek yang disebut dengan proyek Athena. Sama seperti kata Sphinx, Athena berasal dari mitologi Yunani, yaitu dewi kebijaksanaan. Kembali pada Sphinx, di mana Nine benar-benar yakin akan menggunakan bom plutonium karena Five lawan mereka sangatlah cerdas dan sulit untuk dikalahkan. Oleh karena itu tujuan mereka harus dipercepat. Apakah tujuan mereka? Entar tahu sendiri cuy. Namun sayangnya 12 menyarankan Nine untuk menghentikan aksi mereka saja karena rasanya situasinya semakin membahayakan. Yang kemudian Shibazaki menemui salah satu menteri yang ikut dalam kelompok seminar Akademi Kebangkitan Perdamaian dan menanyakan perihal proyek Athena pada Pak Menteri itu. Menurut data yang ditemukan, proyek itu bertujuan mendidik anak-anak yang berbakat secara khusus. Namun rasanya proyek ini sangat rahasia hingga tak ada catatan di arsip publik manapun. Dan Shibazaki yakin sekali sebagai anggota kelompok akademi itu Bapak Menteri pasti tahu tentang proyek ini. Namun sayang Bapak Menteri menolak bercerita karena ini bersifat rahasia dan lebih memilih pergi. Namun Shibazaki lekas menggertak dan tahu jika Bapak Menteri ini mempunyai anak yang nakal yang sering melakukan pembulian terhadap teman-temannya. Bisa saja dia akan melaporkan kasus ini ke polisian jika tak mau bercerita. Kembali pada Nine yang kesal mengapa 12 berubah menjadi pengecut dan mengajak berhenti melakukan aksi teror. Apa karena Lisa? Dan meminta 12 ingat bagaimana masa kecil mereka dan anak-anak yatim piatu lainnya di fasilitas itu. Oleh karena itu aksi teror mereka harus tetap berlanjut hingga semuanya terbongkar. Dan untuk kali ini meminta 12 jangan libatkan Lisa lagi dalam setiap aksi mereka. Setelah usai mengorek informasi dari Bapak Menteri itu, Shibazaki kaget ada Hamura yang masih ingin ikut memecahkan kasus ini bersama dengannya. Padahal jika sampai ketahuan atasan, Hamura bisa dipecat. Hamura sendiri tak peduli karena dia masih bisa bekerja di toko grosir sembako orang tuanya. Dalam perjalanan itu, Shibazaki memberitahu Hamura tentang fakta kasus teror ini. Jika beberapa petinggi pemerintahan terlibat dalam proyek Athena, di mana proyek itu memberi tes kepada anak yatim piatu di seluruh Jepang dan mengumpulkan anak-anak yang berbakat dengan kecerdasan di atas rata-rata. Jika ditanya apa rencana selanjutnya, mereka mencoba mendatangi beberapa yayasan panti asuhan terdekat dan menanyakan perihal tes untuk merekrut anak yang pernah ada itu. Dan benar semuanya membenarkan pernah ada tes seperti itu di tempat mereka. Namun sayang tidak ada anak-anak yayasan mereka yang berhasil lulus. Namun ada salah satu anak di yayasan panti asuhan yang lulus dan dibawa oleh anggota pemerintahan. Dan pengurus yayasan itu hanya mempunyai petunjuk kartu nama salah satu mereka saja. Diketahui itu adalah kartu nama Direktur Aoki Souta, Biro Informasi Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan. Karena hanya ini satu-satunya petunjuk, Shibazaki meminta Kinoshita selaku ahli cyber untuk mencari informasi terkait Direktur Aoki Souta, terutama alamat rumahnya. Yang sementara itu, 12 menemukan sebuah surat dari Lisa yang memutuskan untuk pergi dari mereka karena rasanya hanya menjadi beban mereka saja. Ya memang kamu beban. Namun perlarian Lisa diketahui Five yang mengawasi CCTV kota. Tak lama kemudian, Kinoshita berhasil mendapatkan informasi alamat Aoki Souta berikut mengenai rencana Athena juga, yang ternyata banyak nama-nama besar bahkan ilmuwan terlibat dalam proyek Athena itu. Tapi proyek itu sendiri sudah dihentikan sejak 7 tahun yang lalu. Namun ada fakta satu lagi yang sangat mengejutkan. Dan benar kini Lisa sudah berhasil ditangkap oleh Five dan masih heran bisa-bisanya Nine atau Sphinx merekrut gadis beban sepertinya. Yang sementara itu 12 yang sudah tahu Lisa kabur, dia berencana akan mencari Lisa. Bersamaan masuk pesan foto yang tampak Lisa kini sedang disekap oleh Five. Walau tahu ini adalah jebakan, 12 yang aslinya sudah tahulah kita bucin banget sama Lisa, dia tak peduli lagi dan lekas menyusul. Walau sempat dilarang keras oleh Nine untuk tidak pergi.
Di momen ini hubungan 9 dan 12 harus sedikit merenggang karena seorang wanita. Sementara itu, Shibazaki dan Hamura mendatangi kediaman Pak Aoki Sauta dan mengaku dari kepolisian. Setelah dipersilahkan masuk, Shibazaki langsung saja menanyakan perihal proyek Athena. Karena diketahui dahulu organisasi Anda pernah melakukan tes kecerdasan di seluruh negeri pada anak yatim piatu di bawah umur 5 tahun. Dan mereka yang terpilih identitasnya akan dihapus. Pak Sauta membenarkan perihal proyek Athena itu, namun beliau meminta Shibazaki berhati-hati dalam kasus ini. Lebih baik tinggalkan saja, karena mantan sekretaris Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan yang bernama Pak Yamamoto Shigeru terbunuh saat ingin melapor kasus proyek ini pada para petinggi. Walau sempat kaget mendengarnya, mereka tetap mantap ingin melanjutkan kasus ini. Jika begitu, Pak Sauta akan melanjutkan cerita perihal proyek Athena itu, di mana pada tahun 90-an sempat tercipta sebuah obat baru yang tak sengaja ditemukan oleh salah satu perusahaan farmasi di Jepang saat meneliti tentang kinerja otak. Dan kelompok akademik kebangkitan itu tertarik ingin mengembangkan obat itu dan mulai diadakannya proyek Athena. Di mana sebuah proyek yang mengumpulkan anak yatim piatu berbakat dari seluruh Jepang. Total ada 26 anak yang terpilih menjadi kelinci percobaan setelah identitas mereka semua dihapus. Dan proyek itu sendiri bertujuan menciptakan sindrom buatan yang bernama sindrom Savant, sebuah kondisi di mana kinerja otak meningkat secara drastis. Sederhananya, tujuan proyek Athena ingin menciptakan manusia dengan berkemampuan di atas rata-rata yang dibantu dengan kinerja obat itu. Tapi sayangnya, sebagian besar anak-anak yang menjadi kelinci percobaan perlahan kondisi mereka semakin lemah, semakin menurun dan akhirnya meninggal dunia. Bisa dibilang proyek Athena adalah proyek yang gagal. Hingga akhirnya pemerintahan Amerika Serikat menyadari tentang proyek ini dan mereka lekas bertindak dan proyek itu pun ditutup 7 tahun yang lalu. Namun ada satu anak yang berhasil selamat dalam akhir percobaan itu dan dia dibawa oleh sebuah agensi Amerika. Namun tahun sebelumnya ada 2 anak yang berhasil kabur dari fasilitas itu. Pak Sauta sendiri mengaku tak tahu nama mereka siapa. Tapi semua anak-anak di fasilitas itu dipanggil dengan kode angka. Dan mereka yang kabur bernama 9 dan satunya lagi 12. Mereka berhasil kabur karena membuat kebakaran dan mematikan sistem keamanan lalu melarikan diri. Dan mungkin jika mereka masih hidup kini berumur 17 tahunan. あんたは人間じゃない。子供たちを実験材料にしておいて。人間じゃない。数多くあった。 Pak Sauta sendiri sangat menyesal ikut dalam proyek ini, tapi ia tak bisa membantah perintah dari atasan. Namun jika ditanya siapa yang paling bertanggung jawab atas proyek ini, adalah pria bernama Profesor Mamiya. Jelas Shibazaki sangat terkejut dan ternyata dugaannya benar karena kasus Profesor Mami yang terjun dari hotel diputuskan secara sepihak oleh atasan kepolisian sebagai kasus bunuh diri atau kecelakaan. Tapi saat itu Shibazaki yang masih aktif menduga Profesor Mamiya terlibat semacam konspirasi. Dan karena penyelidikannya tentang Profesor Mamiya itu, Shibazaki juga diturunkan jabatan ke bagian arsip, bahkan keluarganya ikut diancam. 柴崎さんが左遷されるきっかけになった政治家ですよね。Kembali pada 12 yang kini berhasil menemukan Lisa yang ternyata disekap di sebuah wahana kincir angin yang kini waktu tersisa 8 menit lagi. 12 di sini meminta Lisa jangan panik dan tetap tenang, dia akan mencoba sebisanya untuk menghentikan bomnya. Di momen ini Clarence sedikit kesal dengan Five yang terlalu bermain-main dengan mereka, seakan ingin membunuh Lisa dan 12 yang aturan mereka lekas menangkap 12 dan menanyakan lokasi plutoniumnya.
これで行こう。一体何が目的なのです、ハイブ。我々の目的を忘れたわけでは。シャッアップ。Yang sementara itu Lisa sekali lagi meminta maaf pada 12 yang masih saja membuatnya repot dan bertindak seenaknya hingga akhirnya tertangkap seperti ini. 12 sendiri meminta Lisa tak perlu menyalahkan diri karena memang ini bukanlah salah Lisa. Dan seharusnya dirinya lah yang meminta maaf karena telah mengharuskan Lisa terlibat. Dan seharusnya dirinya juga tak perlu berteman sejak awal. Karena 12 tahu siapa saja yang berhubungan dengan mereka pasti tak akan bernasib baik. Tiba-tiba Lisa di sini sudah tak merasa takut seakan pasrah dengan apa yang akan terjadi pada dirinya. Meminta 12 lekas pergi, selamatkan diri saja dan pastinya Nine kini sedang sangat membutuhkanmu. Dan Lisa tahu pastinya 12 dan Nine masih mempunyai tujuan kan? Jelas membuat 12 merasa dilema di sini. Bersamaan waktu yang kurang dari 2 menit, tiba-tiba 5 menelpon dan meminta 12 membuat kesepakatan dengannya. Tapi sebelum itu 5 tahu yang dicuri 9 dan 12 itu bukanlah plutonium, akan tetapi purwarupa bom atom yang diciptakan secara rahasia oleh negara ini. Dan jika 12 mau memberikan lokasi bom atom itu di mana, maka dia akan mematikan bom pada Lisa. Tapi 12 harus siap-siap dicap sebagai pengkhianat rekanmu sendiri, 9. Jelas momen ini 12 kembali kebingungan, tapi karena waktu yang hampir habis 12 pun mau memberitahu lokasi bom atom itu, yaitu di sekolah dalam loker D12. 学校だ。D12 番のロッカーの中だ。大変よくできました。 Dan benar pihak kepolisian lekas menuju ke sekolahan yang dimaksud, namun sudah ada Nine di sana yang heran dengan kehadiran pihak kepolisian dan tahu pasti itu adalah ulah dari 12. Dan Nine lekas membawa kabur bom atom itu, tapi jelas 12 di sini benar-benar merasa bersalah pada Nine karena telah menghancurkan tujuan mereka. Target 逃走しました。 出頭しに来た。手を頭の後ろへ。大変です。 Keesokannya Pak Kurahasi sangat terkejut ketika mendengar kabar jika satu anggotanya Sphinx menyerahkan diri. Dan sementara itu Five sendiri harus dirawat karena penyakitnya kambuh. Kembali pada Pak Kurahasi yang menginterogasi Nine dan menanyakan siapa sebenarnya Nine dan mengapa menyerahkan diri. Nine sendiri tak langsung menjawab, tapi ia memberitahu Pak Kurahasi jika dia sudah mengatur waktu peledakan bom atomnya. Dan jika ingin menghentikannya maka kepolisian harus mengikuti permintaannya. Berpindah ke apartemen Shibazaki dan tiba-tiba datang Hamura yang siap ikut menemani Shibazaki untuk mendatangi kediaman Profesor Mamiya. Shibazaki sendiri tak keberatan asalkan Hamura mau menerima semua risikonya nanti. Tapi sebelum itu Shibazaki meminta Hamura untuk membelikan sebungkus rokok dengan merek Sukun. Kembali pada Pak Kurahasi yang menemui para petinggi dan memberitahu permintaan pihak Sphinx yang baru saja menyerahkan diri. Jika sosok itu menyuruh mereka para petinggi melakukan konferensi pers jam 8 malam ini dan juga mengumpulkan media sebanyak mungkin, maka dia akan menyerahkan bomnya. Namun jika tak diadakan konferensi pers, dia mengancam akan meledakkan bom atomnya. Pak Kurahasi meyakinkan para petinggi ini jika mereka tak main-main dan selalu menepati janjinya dalam setiap aksi-aksi sebelumnya. Oleh karena itu, demi keamanan warga sipil, konferensi pers harus dituruti. Dan jika terjadi apa-apa, dia akan siap bertanggung jawab penuh, ungkap Pak Kurahasi. Sementara itu Five yang terbangun dari komanya sangat marah mendengar kabar jika Nine telah menyerahkan diri ke kantor polisi dan hanya dialah yang boleh menangkap Nine karena Nine adalah miliknya. Di saat Hamura yang sibuk mencari rokok Sukun, Shibazaki sendirian mendatangi kediaman Pak Mamiya Sunzo dan mengaku dari kepolisian yang mewakili 26 anak yang menghilang.
Yang ternyata Prof Mamiya masih hidup yang kini tampak sudah sangat tua setelah 15 tahun yang lalu dikabarkan telah tewas jatuh dari hotel. Beliau sudah tahu Shibazaki pasti adalah seorang detektif kepolisian yang menanyakan perihal proyek Athena. Beliau bercerita jika dahulu Tokyo adalah tempat yang gersang, walau sudah lebih dari 70 tahun setelah perang negara ini masih kalah dalam apapun. Bahkan jiwa negara ini masih pecundang tanpa harga dirinya. Oleh karena itu dirinya sendiri berniat menjadikan bangsa ini menjadi yang terdepan dengan cara membangun proyek Athena, sebuah proyek untuk menciptakan manusia yang memiliki kecerdasan di atas manusia biasa dan lebih mematikan daripada senjata. Itulah tujuan utamanya. Ya, awal akhirnya proyek itu berujung kegagalan, tapi masih bisa menjadi pondasi yang kuat untuk negara ini, ungkap Profesor Mamiya. Namun Shibazaki tetap tak bisa membenarkan tindakan Profesor Mamiya yang merenggut nyawa anak-anak demi memuaskan ego pribadi, yang pada akhirnya muncul kelompok yang mengaku Sphinx datang meneror untuk balas dendam kepada para petinggi Athena. Bahkan mereka juga sebelumnya mencuri bom atom, sebuah bom yang dirahasiakan oleh negara ini. Hingga akhirnya kasus pencurian bom atom ini memancing pihak Amerika untuk ikut terlibat. Dan sekali lagi Shibazaki tak bisa memaafkan kelakuan Profesor Mamiya. Bersama asistennya masuk dan memberitahu kabar jika Sphinx telah menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Dan pelaku meminta mengadakan konferensi pers jam 8 malam ini dan berjanji akan mengatakan semuanya di sana. Kembali pada Shibazaki yang mendatangi kantor polisi dan sangat kesal pada Pak Kurahashi yang tak memperbolehkan dirinya bertemu dengan Sphinx. Walau begitu, Shibazaki hanya berpesan mungkin dalam konferensi pers itu akan ada gangguan dari pihak lain dan meminta Pak Kurahashi untuk jangan serahkan Sphinx pada siapapun, apapun yang terjadi. Shibazaki-san! あったんですか、間宮と。お前が遅いからだよ。 Sementara itu Lisa yang kini bersama dengan 12 khawatir dengan Nine yang telah menyerahkan diri dan menanyakan apa mereka akan masih bisa bertemu lagi. 12 sendiri sudah sangat merasa bersalah pada Nine karena mengkhianatinya dan rasanya dia tak pantas berhubungan dengan Nine lagi bahkan menemuinya. Tapi jelas jawaban 12 barusan membuat Lisa bersedih dan tahu Nine di sana pasti sangat membutuhkan 12. Pada sore harinya menjelang malam, para media kepolisian dan para petinggi mulai berkumpul di gedung lokasi konferensi pers yang sudah ditentukan. Bahkan ada Shibazaki dan Hamura di sana. Di sisi lain ada Five yang tak membiarkan Nine muncul dan ikut dalam konferensi pers itu, yang kini dia bersama dengan Clarence berusaha mengejar mobil kepolisian yang membawa Nine. Namun disusul juga 12 yang berusaha menghalang-halangi aksi Five. Singkatnya, Clarence sudah muak dengan Five yang ceroboh dan seenaknya dalam bertindak, sering melawan perintah dan melanggar hukum. Ditambah Five yang sakit-sakitan, dan kini Five akan dibebas tugaskan alias sudah tak dibutuhkan lagi. Namun sayangnya Five lebih dulu menembak dan menegaskan jika hanya dirinya sajalah yang boleh menangkap Nine. Singkatnya, saat Nine terpojok, Five mengakui jika dia dari dulu tak bisa mengalahkan Nine dalam segi apapun, dan karena Nine dia bisa hidup sampai saat ini. Bisa dibilang Nine jugalah tujuannya untuk terus hidup, tapi rasanya mereka yang baru bertemu setelah sekian lama harus berpisah sampai di sini saja. Dalam kesempatan ini, Five mengakui jika dia sangat suka pada Nine sejak dari kecil dan meminta Nine untuk terus hidup karenanya. Sembari mengucapkan selamat tinggal pada Nine, dia bunuh diri dengan meledakkan mobilnya. Sayonara, Nine.
Sementara itu bom atom yang sudah diatur waktunya kini mulai terbang mengudara di langit Tokyo. Bersamaan juga Nen melakukan siaran langsung dan memberitahu jika konferensi pers dibatalkan karena gangguan dari pihak luar. Tapi bom terakhir Sphinx akan tetap meledak, yaitu sebuah bom atom. Dan bom ini akan meledak secara otomatis saat jam 10 malam. Tak ada lagi yang bisa menghentikannya. Sembari membuka topengnya, Nen mengucapkan selamat tinggal. Sayonara. Jelas informasi itu membuat kegaduhan pada masyarakat dan pemerintah yang kemudian berbondong-bondong penduduk dievakuasi keluar zona gawat darurat. Dan sementara itu 12 yang selamat dari kecelakaan harus ambruk di depan Lisa. Hamura di sini masih tak menyangka Sphinx akan meledakkan bom atom itu untuk balas dendam. Jelas dampaknya pasti akan sangat membahayakan warga sipil. Namun Shibazaki meminta Hamura tenang dahulu karena sejak teror Sphinx di gedung pemerintahan kemarin dan teror-teror selanjutnya, Sphinx memang tak berniat membunuh warga. Karena memang itu bukanlah tujuan mereka. Bisa dibilang Sphinx bukanlah teroris biasa. Mereka hanya ingin menyampaikan sesuatu rahasia kebobrokan pemerintah pada publik dengan cara mereka sendiri. Yang kemudian Shibazaki yang belum tahu lokasi bom atom itu di mana menanyakan pada putrinya Haruka, siswa jurusan sains, menanyakan apakah ada sebuah cara meledakkan bom atom tanpa memakan korban. Perihal itu Haruka pernah mendengar jika Amerika pernah meledakkan bom nuklir di ketinggian sampai ke stratosfer. Namun tak bagaimana caranya membawa bom itu. Namun Hamura yakin pasti Sphinx menggunakan sebuah balon helium untuk mengangkat bomnya. Dan benar Pak Kinoshita berhasil menemukan CCTV yang merekam balon udara yang naik ke langit 43 menit yang lalu, bertepatan dengan pernyataan Sphinx yang bisa dipastikan bom atom itu akan diledakkan di langit. Namun menurut ilmuwan nuklir yang melihat hal itu memperkirakan radiasinya akan merambat keluar angkasa dan akan terjadi getaran elektromagnetik yang sangat kuat hingga mampu memadamkan semua elektronik Jepang. Namun yang lebih parahnya pesawat Jepang yang tadi dilengkapi dengan teknologi anti-EMP mungkin akan hancur, dan di Jepang hanya pesawat FBI Amerika saja yang menggunakan anti-EMP. Mendengar penjelasan ilmuwan itu, Pak Kurahasi meminta seluruh pesawat dan helikopter lekas mendarat. Namun sayangnya kini ada 250 pesawat yang masih mengudara dan membutuhkan waktu 1,5 jam untuk mendaratkan semuanya. Pak Kurahasi tak mau tahu, semua pesawat diminta lekas turun secara darurat dalam waktu 30 menit. Di sisi lain, pesawat angkatan udara mencoba mendekati bom atom itu, tapi sayang pesawat tempur mereka tak bisa lebih naik lagi karena balon mencapai batas ketinggian maksimum pesawat dan memutuskan untuk kembali, dan kini waktu kurang dari 3 menit menuju ledakan. Bersamaan juga semua pesawat sudah berhasil mendarat. Singkatnya, setelah beberapa hari insiden ledakan bom atom itu, kini Tokyo tampak sangat sepi. Yang sementara itu Nine sendiri kembali mendatangi lokasi bangunan tempat fasilitas dahulu dia dibesarkan. Dan setelah membuat patok nisan teman-teman yang sudah lebih dahulu meninggal, tiba-tiba 12 dan Lisa datang.
Di sini 12 hendak meminta maaf atas tindakan yang telah mengecewakan 9. Walau begitu 9 lebih dulu berterima kasih karena 12 sempat menyelamatkannya saat dikejar 5 di jalan tol malam itu. Dan 9 sangat berhutang budi dan kini mereka mencoba santai bersenang-senang bersama, melupakan semuanya yang sudah-sudah. Pada sore harinya, Shibazaki sudah menduga 9 dan lainnya pasti datang ke rumah lama mereka alias bangunan fasilitas ini. Sebuah bangunan yang ingin diungkap kasusnya oleh 9 dan 12. Dan karena kasus pengeboman beruntun Tokyo, semua orang menaruh perhatian besar pada kalian. Siapakah sosok sebenarnya Sphinx? Dan dari mana mereka berasal? Dan apakah tujuan mereka? Seluruh media di dunia ingin mengetahuinya. Oleh karena itu, jika 9 dan 12 bersedia menyerahkan diri, maka semuanya akan terungkap agar semua orang tahu sebenarnya tujuan dan maksud kalian. 9 di sini mengaku perihal menyerahkan diri itu memanglah bagian rencana mereka, karena mereka sangat senang ditangkap oleh seseorang yang menyadari perihal kasus Athena ini, seperti Anda, Detektif Shibazaki. Shibazaki-san, anta jishin ga Oedipus dattan da. お前たちをここで逮捕する。何？ Namun tiba-tiba helikopter FBI Amerika muncul secara tiba-tiba mengincar 9 dan 12. Di momen yang tak terduga ini, 9 menunjukkan sebuah tombol pemicu bom lainnya yang sudah ia siapkan. Yang diketahui bom itu sudah terpasang di fasilitas pembangkit listrik tenaga nuklir. Meminta tentara Amerika itu untuk lekas mundur, jika tidak dia tak segan akan meledakkannya. Namun sayangnya pimpinan mereka yang tampak seperti Clarency yang mungkin dia masih hidup, dia meminta anak buahnya lekas tembak saja mereka karena Sphinx adalah saksi mata atas kejahatan FBI Amerika saat pengeboman di bandara dan insiden di jalan tol. Jelas Sphinx hanya akan merugikan mereka dan meminta sisakan detektifnya saja, karena dia pasti menduga helikopter ini adalah utusan dari petinggi pemerintahan yang proyek Athenanya tak mau terbongkar. Jelas 9 sangat bersedih bercampur murka teman satu-satunya kini tertembak, membuatnya mantap untuk menekan tombol ledakannya. Bersama juga tentara yang membidik 9, Shibazaki membujuk 9 untuk tidak nekat meledakkan bomnya dan berjanji akan mengungkapkan kasus ini dan menjelaskan semuanya di pengadilan. Dan semua usaha kalian, Shibazaki yakin hanya itu yang diinginkan 9 kan? Agar semua tahu jika negara pernah melakukan uji coba busuk pada anak-anak, membuat hidup mereka menderita tanpa tujuan. Akhirnya 9 di sini mau dibujuk dan menyerahkan semuanya pada Shibazaki. Bersama juga penyakitnya kambuh, pesan terakhir 9 sebelum meninggal hanya meminta Shibazaki untuk jangan pernah melupakan mereka berdua. Dan harus ingat jika mereka pernah hidup untuk mengungkapkan kejahatan negara. Singkatnya, kasus Akademi Kebangkitan dan Proyek Athena berhasil terungkap dan diketahui publik berkat Sphinx dan pastinya dibantu oleh detektif Shibazaki, membuat berubah pandangan orang-orang terhadap Sphinx. Dan kini tampak Lisa yang baru saja berziarah ke makam 9 dan 12 dan anak-anak korban lainnya. Hingga tak sengaja Lisa bertemu dengan Shibazaki yang juga ingin berziarah dan Lisa sempat berbincang sebentar dengan Shibazaki. Dan Lisa mengungkapkan jika dia pernah bertanya langsung pada 9 lagu apa yang sering 9 dengarkan di handsetnya. 9 waktu itu menjawab jika ia mendengarkan lagu dari negeri yang dingin, lebih tepatnya negara Islandia. Dan jika 9 sering mengatakan atau menulis kata phone itu diambil dari bahasa Islandia yang artinya adalah sebuah harapan. Tamas.